Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Bapak Ibu dosen yang sudah memenuhi syarat untuk Serdos tahun 2021, semoga terus semangat dan ikhtiar untuk optimis bahwa bisa dilakukan atau bisa lulus Serdos tahun 2021. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana update sister untuk keperluan Serdos 2021. Bapak Ibu dosen, terutama dosen-dosen pemula yang baru mengikuti atau eligible di Serdos tahun 2021, semoga video ini bisa memberikan manfaat. Tapi lihat yang satu ini dulu. Pertama-tama Bapak Ibu silakan masuk ke dalam sisternya. Klik dulu Google Scholar, kemudian klik sister di mana sister Bapak Ibu terdaftar. Misalnya saya di Unisma, maka saya menggunakan sister.unisma.ac.id login. Kalau sudah diklik, nanti akan keluar untuk login seperti ini sisternya, untuk tampilan sister. Kemudian di username dan password silakan Bapak Ibu bisa isi. Saya misalnya menggunakan alamat saya di alamat email afiliasi saya, kemudian klik password. Jadi di usernya silakan ditulis, kemudian passwordnya ditulis, kemudian silakan Bapak Ibu login. Setelah login nanti akan diarahkan ke laman sister Bapak Ibu. Ini saya Universitas Islam Malang, kemudian selamat datang Hayat, dosen program studi ilmu administrasi negara Universitas Islam Malang. Silakan diperiksa satu persatu untuk keperluan Serdos Bapak Ibu, karena di Serdos tahun 2021 yang menggunakan sistem smart, maka yang dimasukkan untuk pelaksanaan Serdosnya nanti akan mengupdate atau mengintegrasikan daftar riwayat hidup, kemudian dokumen ijazah dan SK penetapan Jafung, kemudian dokumen laporan kinerja dosen, dokumen TKDA dan TKBI, serta dokumen sertifikat AA atau pekerti. Karena penilaiannya untuk tahap 1 adalah portofolio, di mana penilaian portofolio itu akan diambilkan atau langsung terintegrasikan semua dengan sister. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Bapak Ibu portofolionya lengkap sesuai dengan persyaratan yang di Serdos tahun 2021, maka Bapak Ibu silakan bisa dicek satu persatu di laman sister Bapak Ibu. Yang pertama, silakan Bapak Ibu bisa cek profil Bapak Ibu. Profil itu di sister terdiri dari data pribadi, kemudian passing, jabatan fungsional, kepangkatan, dan penempatan. Ini menjadi bagian dari penilaian portofolio. Silakan Bapak Ibu cek satu-satu mulai dari data pribadi. Data pribadi ini terdiri dari profil, kemudian kependudukan, keluarga, bidang keilmuan, alamat dan kontak, kepegawaian, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu pastikan semuanya terisi dengan baik. Mulai dari foto, silakan yang belum ada fotonya diunggah foto dengan mengklik unggah foto. Unggah foto, kemudian simpan dan tutup. Cukup mudah dan gampang ya. Silakan unggah foto, klik diunggah. Syarat untuk foto yang bisa ditampilkan di sister adalah 500 KB. Klik diunggah,
Kemudian setelah diklik fotonya yang dicari, kemudian klik simpan, kemudian tutup. Setelah foto selesai, silakan Bapak Ibu bisa masuk di sini. NIDN-nya pastikan benar, namanya tanpa gelar, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, pastikan semuanya adalah benar, termasuk nama ibu kandung. Kalau perlu ada yang direvisi, silakan Bapak Ibu bisa langsung klik ajukan perubahan data. Kalau sudah benar berarti tidak perlu melakukan edit atau ajuan perubahan data. Ini profil Bapak Ibu, profil itu terdiri dari foto, NIDN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Ini pastikan benar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa masuk ke bawah kependudukan. Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor induk kependudukan. Ini juga harus benar sesuai dengan KTP di mana Bapak Ibu miliki. Kalau misalnya ada yang salah di nomor induk, maka ajukan perubahan data kependudukan. Tinggal diklik yang di pojok kanan lurus dari kependudukan, itu ada kotak hijau. Bapak Ibu tinggal klik saja. Setelah diklik nanti silakan diisi NIK-nya, data kependudukan baru misalnya, kemudian ada pilihan di sini, kemudian juga lengkapi dengan dokumen, contoh misalnya dokumen KTP. Kalau sudah, maka nanti Bapak Ibu silakan tinggal klik simpan. Di sini nanti ada riwayat ajuan data baru. Kalau tidak ada perubahan, maka Bapak Ibu bisa tidak usah direvisi. Kemudian keluarga juga sama, status perkawinan ini juga harus lengkap, nama istri atau suami, NIP suami atau istri, pekerjaan, dan terhitung mulai tanggal misalnya PNS, tanggal berapa. Kemudian bidang ilmu Bapak Ibu yang menjadi bidang ilmu Bapak Ibu atau yang sering Bapak Ibu ajar, atau yang menjadi bidang keilmuan Bapak Ibu apa. Silakan bisa klik cek di sini kalau ada 1 atau 2 atau 3. Kalau misalnya ada perubahan, silakan bisa Bapak Ibu mengajukan perubahan dengan edit data. Alamat dan kontak juga sama, silakan lengkapi emailnya, alamat rumahnya, RT, RW, dan seterusnya, termasuk nomor HP Bapak Ibu. Kemudian pegawaian juga sama, ini juga perlu dicek Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya ada perubahan, bisa Bapak Ibu cek di sini, ajukan perubahan data kepegawaian, nama program studinya, NIP khusus PNS. Kalau misalnya kita NIP yang pegawai non PNS, silakan bisa diisi. Kemudian SK CPNS, SK CPNS, nomor SK CPNS terhitung mulai tanggal berapa, nomor SK diterima menjadi dosen tahun berapa, tanggal mulai menjadi dosen misalnya, ini diisi semua. Kemudian pangkat dan golongan serta sumber gaji. Kemudian lain-lain, ini NPWP, nama wajib pajak, dan ID Sinta. Ini untuk data pribadi yang perlu Bapak Ibu pastikan isi semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masuk ke in-passing. In-passing ini berkaitan dengan pangkat dan golongan, pangkat atau golongan. Silakan Bapak Ibu dicek, kalau di sini kosong maka Bapak Ibu diminta untuk mengisi. Kalau Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu sekarang misalnya sudah lektor, maka ajukan ubah data untuk mengajukan perubahan data. Tapi kalau Bapak Ibu kosong di sini, nanti Bapak Ibu tinggal ngisi di sini. Kosong atau Bapak Ibu mau menambahkan, Bapak Ibu sudah lektor, tinggal diklik ditambahkan ini. Tambah, misalnya saya klik tambah, kemudian Bapak Ibu tulis saja pangkatnya apa, nomornya, silakan Bapak Ibu isi, tanggal SK-nya, kemudian terhitung mulai tanggal berapa, angka kreditnya berapa yang ada di SK in-passing, kemudian masa kerja di in-passing itu berapa, itu diisi semua. Masa kerja bulan dihitung juga, kemudian ini isi dengan file dokumen jabatan fungsional atau in-passing Bapak Ibu. Setelah diisi semua, maka nanti Bapak Ibu tinggal disimpan. Itu diisi, cara ngisinya itu Bapak Ibu ya.
golongan diisi, golongannya berapa, sudah ada pilihannya, kemudian nomor dan seterusnya. Setelah selesai disimpan, silakan kembali. Setelah dipastikan di sini nanti diajukan, silakan Bapak Ibu bisa ke jabatan fungsionalnya. Untuk jabatan fungsional ini asisten ahli. Silakan bisa diisi juga, sama caranya dengan tambah. Kalau belum ada, tambah ajuan untuk jabatan fungsional. Ini juga lengkap, jabatan fungsionalnya apa, nomor SK-nya, terhitung mulai tanggal berapa, kelebihan misalnya ada, silakan bisa ditambahkan. Kemudian dokumennya adalah dokumen jabatan fungsional yang sudah disahkan. Kemudian simpan. Kalau sudah selesai, silakan bisa kembali. Jabatan fungsional sudah selesai, ini sudah diajukan, Bapak Ibu masuk ke kepangkatan. Di kepangkatan ini ada golongan atau pangkat. Pangkatan itu pangkat 3B, penata muda tingkat 1 misalnya. Kalau belum ada di sini, silakan Bapak Ibu mengajukan tambah. Kemudian diisi pangkat itu berkaitan dengan 3B pengatur muda, 2B pengatur muda, 2C pengatur, dan seterusnya. Silakan diisi sesuai dengan pangkat dan golongan Bapak Ibu. Nomor SK juga diisi, tanggal SK, terhitung mulai, dan seterusnya. Jenisnya nanti bisa di-upload jabatan fungsional atau jabatan akademik. Bapak Ibu diklik di sini filenya, kemudian dimasukkan. Oke, kalau sudah disimpan. Kemudian masuk ke penempatan. Penempatan juga diisi Bapak Ibu, statusnya dosen apa, non PNS atau PNS, kemudian ikatan kerjanya dosen tetap atau dosen khusus, misalnya jenjang pendidikan, home base-nya Bapak Ibu ada di mana, S1, S2 atau S3, unitnya di program studi apa, saya di Ilmu Administrasi Negara, kemudian perguruan tingginya apa, terhitung mulai tanggal TMMD-nya menjadi dosen, terhitung mulai tanggal menjadi dosen. Kemudian kalau sudah nanti disimpan, detail data bisa dicek. Ini biasanya untuk profil, ini biasanya nanti dibantu di bagian personalia. Silakan Bapak Ibu bisa dikomunikasikan di sister perguruan tinggi Bapak Ibu, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi profil atau data pribadi, in-passing, jabatan fungsional, kepangkatan, dan penempatan ini lebih mudah. Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Kalau ada kesulitan bisa dibantu nanti dari tim personalia atau sumber daya manusia, di mana yang mengelola sister perguruan tinggi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.